Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awali informasi kali ini dari kabar sejarah buruk Persebaya di awal musim. Tidak ada yang mengatakan pertandingan pertama di awal musim kompetisi itu mudah. Sejak 2018 hingga 2024, Persebaya hanya bisa menang 4 kali dalam pekan pertama kompetisi. Sisanya 3 kali kalah dan 1 kali seri. Namun tentu saja 17.456 orang penonton di Gelora Bung Tomo pada Jumat 8 Agustus 2025 tak mengira Persebaya akan ditumbangkan PSM Yogyakarta 0-1. Sejak kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, inilah kali pertama Persebaya kalah di kandang pada pertandingan perdana. Kekalahan itu seperti membanting harapan semua pendukung Persebaya, termasuk mungkin sang presiden Azrul Ananda yang memimpikan performa menantang juara. Mimpi yang dibangun hingga Australia. Kalah dari tim promosi, pelatih Persebaya menyesal. Pelatih Persebaya Eduardo Perez tak menutupi rasa kecewanya. Menurut dia, hasil pertandingan bisa saja berbeda jika timnya mampu tampil lebih klinis di depan gawang, khususnya pada babak pertama. Persebaya yang dimotori Bruno Moreira terus menekan PSM Yogyakarta. Namun penyelesaian akhir yang buruk membuat peluang terbuang. Bahkan pada menit-menit akhir, sepakan keras Bruno pun berhasil diblok pemain lawan. Meski kecewa, Eduardo Perez menilai timnya bisa belajar dari laga ini. Ia berharap intensitas permainan pada babak pertama bisa dipertahankan di pertandingan berikutnya, disertai peningkatan kualitas penyelesaian akhir. Kunci kemenangan PSIM atas Persebaya. Pelatih PSM Yogyakarta, Jean Paul van Gastel, ungkap alasan anak asuhnya dapat mengakhiri pertandingan dengan kemenangan atas tim kuat Persebaya Surabaya. Bajul Ijo julukan Persebaya harus menerima kekalahan 0-1 atas klub yang baru saja promosi ke kasta tertinggi di Indonesia dalam pembukaan Super League musim ini di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat 8 Agustus. Saat itu pelatih yang baru berjuang di Super League ini meminta kepada Norberto Ezequiel Vidal agar lebih bermain di sisi sayap pertahanan Bajul Ijo. Kami harus bermain lebih ke sayap dan kemudian masuk ke dalam kotak penalti, ujar Van Gastel di GBT usai pertandingan. Van Gastel merasa bahwa taktik yang digunakan ketika melawan Persebaya lebih berfokus untuk memperkuat lini tengah mereka. Saya pikir kami terlalu fokus bermain di tengah, ucap Van Gastel. Borneo kalahkan Bayangkara FC yang diprediksi juara. Borneo FC menjamu Bayangkara FC pada laga pekan ke-1 BRI Super League di Stadion Segiri Samarinda pada Jumat 8 Agustus. Lewat penampilan apik Nadeo Argawinata, peserta ETA mampu meraih poin penuh pada laga pertamanya. Laga berjalan ketat sejak menit awal. Walau berstatus tim tamu, Bayangkara FC tampil agresif. Mereka mengandalkan Andres Neto di sektor sayap ketika membangun serangan. Namun Borneo FC berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-66. Menerima umpan ke Hirose, Mariano Peralta melakukan gerakan indah untuk kemudian melepaskan tendangan terukur yang membobol gawang Awan Seto. Borneo FC unggul 1-0 atas tamunya. Setelah itu Bayangkara FC tampil menekan dan punya banyak peluang. Pada menit ke-85, Nehar Sadiki hampir mencetak gol. Namun masih ada Nadeo Argawinata yang menyelamatkan gawang peserta ETA. Laga pun berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Borneo FC. Persija masih ingin tambah pemain asing lagi. Pemain tersebut bernama Matheus Peixoto, pemain berkebangsaan Brazil yang membela klub kasta kedua Liga Jepang, Jubilo Iwata. Kabar diincarnya Matheus Peixoto oleh Persija Jakarta itu diunggah oleh satu di antara akun Instagram fanbase tim Macan Kemayoran @chance.jakmania pada Kamis 7 Agustus 2025. Matheus Peixoto, 29 tahun, pemain sayap Brazil yang bermain untuk klub Jepang Jubilo Iwata, sedang dispekulasikan oleh Persija Jakarta, tulis akun tersebut. Klub tersebut dikabarkan tertarik untuk memboyong pemain sayap berusia 29 tahun itu untuk bergabung dengan pemain Brazil lainnya yang telah bergabung dengan Persija Jakarta. Tulis akun tersebut menambahkan,
Pemain yang memiliki nilai pasar sebesar 17,38 miliar tersebut pernah mencicipi panasnya kompetisi di Liga Brazil, Liga Ukraina, hingga Liga Jepang. Matheus Peixoto mengemas 66 laga untuk Júbilo Iwata di semua kompetisi sejak musim 2023-2024. Dari 66 laga tersebut, Matheus mencetak 15 gol dan juga 4 assist. William Marcelo diprediksi meledak di Persib. Kehadiran dari William Marcelo berhasil memberikan warna yang berbeda bagi permainan Persib Bandung. Gelandang serang yang berasal dari Brazil ini didatangkan untuk bisa menggantikan peran dari Tyrone Del Pino. Ia langsung berhasil menunjukkan performa yang sangat menjanjikan sejak masa pramusim dimulai. 2 golnya ke gawang Dewa United dan Western Sydney menjadi sebuah bukti nyata akan kualitas yang ia miliki. Pada musim lalu, saat ia masih membela Arema FC, William Marcelo juga berhasil tampil dengan sangat produktif. Ia tercatat sukses mencetak 5 gol dan juga 7 assist hanya dari 19 penampilan bersama skuad Singoedan. Arema FC versus PSBS Biak, polisi siapkan pengamanan total. Polres Malang mematangkan rencana pengamanan laga perdana Arema FC di BRI Super League musim ini. Pertandingan melawan PSBS Biak akan berlangsung di Stadion Kanjuruhan Kepanjen pada Senin 11 Agustus 2025, bertepatan dengan perayaan HUT ke-38 Arema FC. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi di Mapolres Malang pada Jumat 8 Agustus 2025 yang melibatkan panitia pelaksana, keamanan internal klub, perangkat pertandingan, unsur TNI, dan pemerintah daerah. Fokus pengamanan mencakup jalannya pertandingan serta rangkaian perayaan ulang tahun klub. Kapolres Malang AKBP Danang Setio PS memastikan pihaknya akan menurunkan kekuatan penuh untuk menjaga keamanan di dalam maupun luar stadion. Hadapi Semen Padang, Persib tanpa 2 pemain asing. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memastikan 2 pemain anyarnya, Ramon Tankue dan Alfrianda Dewangga, absen menghadapi Semen Padang FC pada laga perdana BRI Super League. Pertemuan Maung Bandung kontra Kebau Sirah itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung pada Sabtu 9 Agustus sore. Meski Ramon Tankue sudah berlatih, namun striker anyar Brazil tersebut diragukan Bojan Hodak untuk tampil lawan Semen Padang nanti. Selain Ramon Tankue, perhatian juga tertuju pada bek anyarnya Alfrianda Dewangga yang hari ini melangsungkan pernikahan. Karena itu, pelatih Persib Bandung asal Kroasia ini mengisyaratkan bahwa Dewangga kemungkinan besar tidak akan diturunkan. Welcome Matheus Balde, pemain asing ke-11 Arema FC. Manajemen Arema FC resmi melengkapi kuota 11 pemain asing untuk mengarungi BRI Super League. Rekrutan terbaru skuad Singoedan adalah bek muda asal Brazil, Matheus de Conceição Nascimento Balde. Menariknya, Balde dikenal sebagai pemain versatile atau serba bisa. Meski posisi naturalnya adalah bek tengah, ia juga mampu bermain di lini tengah sebagai gelandang bertahan. Balde didatangkan dari Amazonas FC dengan status bebas transfer. Musim lalu, klub tersebut berlaga di kasta kedua Liga Brazil atau Serie B. Persik Kediri rilis 3 skema harga tiket di tengah impitan ekonomi. Ada 3 kategori tiket yang diperkenalkan untuk para fans Persik Kediri yang ingin menyaksikan langsung pertandingan di Stadion Brawijaya. Skema itu mulai dari kategori normal match, big match, dan juga super big match. Untuk kategori normal match, tiket dijual dengan harga 35.000 kelas ekonomi, 50.000 utama, dan 65.000 VIP. Kemudian level big match 50.000 ekonomi, 65.000 utama, dan 100.000 VIP. Sementara itu kategori terakhir yakni laga berlabel super big match dilepas dengan harga 65.000 ekonomi, 75.000 utama, dan 100.000 VIP. Kebijakan Persik Kediri tersebut menyikapi antusiasme publik dan Persikmania yang sangat tinggi mendukung tim kesayangannya di Stadion Brawijaya. Namun, daya beli masyarakat menurun seiring impitan ekonomi yang makin berat memukul berbagai sektor kehidupan. Highlight BRI Super League 2025-2026.
Persib Bandung berhasil memetik kemenangan perdana atas Semen Padang. Gol dicetak oleh William Barros di menit ke-40 dan juga Febri Bow di menit ke-90 plus 1. Sementara itu, hasil cukup mengejutkan diraih oleh Malut United yang berhasil menghajar Dewa United. Ciro Alves dan David da Silva langsung mencetak gol perdana buat Malut. Di pertandingan lainnya, dua pemain asal Jepang, So Yamamoto dan Tanaka, berhasil menjadi bintang kemenangan Persis Solo atas Madura United. Dan berikut ini klasemen sementara. Malut United di puncak klasemen dengan berhasil mencetak 3 gol. Diikuti Persib Bandung yang ada di nomor 2 belum kebobolan. Persis Solo ada di nomor ketiga dan diikuti Borneo FC. Dan berikutnya di zona papan bawah nih, zona degradasi ada Semen Padang, Dewa United dan Persebaya Surabaya. Gimana guys dengan jagoan kalian hari ini?